Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cipta Romanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke, selamat pagi teman-teman. Aku akan membahas peredam. Jadi banyak teman-teman yang masih mempertanyakan apa sih fungsi yang sebenarnya peredam untuk senapan angin. Jadi aku membuka lagi teori-teori tentang akustik ruang. Jadi berbicara tentang peredam, kita membahas teori tentang akustik ruang ya. Jadi bagaimana caranya peredam bisa membuat sebuah suara yang nyaring atau distorsi suara bisa yang dihasilkan oleh senapan bisa teredam dengan optimal seperti itu. Yang pertama kita akan bahas sebuah peredam yang dibuat oleh Wild Hunter. Di sini ada kurang lebih 5 peredam yang berbeda ukuran, berbeda panjang, dan tingkat kesenyapannya juga sangat berbeda. Diawali dengan yang paling pendek. Di sini ada 12 cm OD30. Kita buat untuk senapan-senapan yang memang mempunyai power small dan medium. Kemudian naik ke yang kedua, kita punya panjang 15 cm dan peredam ini biasanya digunakan untuk senapan-senapan yang mempunyai power small dan medium juga ya teman-teman. Kemudian naik lagi kita punya peredam dengan panjang 17 cm. Ini 17 cm ini bisa digunakan untuk power senapan small, medium, dan mungkin high speed ya. Kemudian yang pendek ini kenapa saya khususkan untuk small dan medium, tapi secara teknis juga sebetulnya bisa digunakan untuk senapan-senapan dengan high speed seperti itu. Kemudian di sini ada yang lebih besar. Di sini panjangnya 17,5 cm. Kemudian ini OD38 berbeda dengan yang 4 ini. Ini OD30 dan ini OD38 karena kebutuhan senapan angin Indonesia itu tidak hanya memerlukan peredam dengan diameter yang sedang, tapi ada juga senapan yang menginginkan peredam yang cukup lumayan besar. Makanya kita buat OD38. Dan ini panjang 17,5 cm dan ini akan digunakan untuk senapan-senapan yang mempunyai diameter 38 tentunya seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada OD30 dengan panjang 25 cm. Ini yang paling panjang di Wild Hunter untuk peredamnya. Dan setelah kita tahu OD kemudian diameter kemudian panjangnya, untuk senapan apa aja sih yang bisa digunakan? Oke, di Indonesia terutama untuk senapan-senapan angin dan senapan gas itu biasanya dia memiliki drat 1.25 ya. Jadi untuk peredam ini bisa digunakan oleh semua jenis senapan di Indonesia maupun di luar negeri atau impor ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya senapan di rumah belum mempunyai peredam, teman-teman bisa pilih dengan varian peredam yang cukup lumayan lengkap ya. Kita akan bahas bagaimana akustik ruang atau ruang redam pada peredam itu berfungsi, mengacu kepada teori yang pernah saya pelajari di musik dulu ya. Jadi analoginya seperti kita membuat sebuah studio musik. Ketika kita menggunakan sebuah ruangan yang kosong tanpa ada alat redam dan sebagainya, itu suara akan lebih berdengung. Kemudian banyak efek-efek natural dari sebuah ruangan, yaitu terdapat reverb, kemudian ada delay dan sebagainya, dan dengung yang cukup luar biasa. Ketika sebuah ruangan tanpa alat redam, polos hanya dinding saja, itu suara akan lebih nyaring dibandingkan dengan sebuah ruangan yang kita rancang. Biasanya dia menggunakan kain, dinding-dindingnya kita ada yang menggunakan busa telur juga, bisa meredam cukup optimal, meredam si suara agar tidak berisik ke bagian luar. Jadi sama halnya dengan peredam. Ini kenapa peredam dibuat sekat-sekat dan kemudian di pinggirannya dibuat banyak sekali kain, karena tujuannya adalah untuk meredam hal tersebut. Jadi itu adalah teori dasar bagaimana peredam dibuat dan bisa membuat suara senapan yang bising itu bisa teredam dengan optimal seperti itu. Kita mempunyai peredam dengan bahan dural teman-teman. Untuk drat peredam kita buat solid, bagian ujung kita buatkan drat juga, kemudian bagian belakang kita buat drat juga. Jadi ini bisa dibuka sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa buka peredam ini tanpa alat juga bisa. Kenapa kita bikin drat depan dan belakang? Itu adalah fungsinya untuk mengecek atau mengkontrol peredam apabila ada kerusakan pada dalam peredam. Makanya aku bikin peredam ini bisa di-adjust sesuai keinginan teman-teman ketika ingin modifikasi sebuah peredam seperti itu. Buat peredam ini khusus untuk kaliber 4,5 saja. Untuk di atas 4,5 aku ngejual karena Wild Hunter melarang keras penggunaan peluru besar. Jadi untuk teman-teman yang masih ngeyel, yang masih
masih menggunakan peluru dewasa, teman-teman harus tinggalkan peluru yang nggak biasa itu ke 4,5 karena itu akan sangat merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya kalau misalkan teman-teman menggunakan senapan yang kaliber besar seperti itu. Oke, kita akan ilustrasikan di sebuah senapan. Di sini aku punya dua senapan. Yang pertama ada Hoonigan, yang kedua ada Blizzard Grand Woodstock. Ini adalah produk terbaru dari Wild Hunter dan teman-teman mungkin udah banyak sekali yang memiliki senapan ini. Kita akan coba di satu senapan yang Blizzard Glen. Ini adalah Blizzard Glen Woodstock yang popor kayu dan mungkin teman-teman udah tahu spek dari senapan ini. Oke, kita akan coba gunakan salah satu peredam yang tadi saya bilang bahwa senapan ini mempunyai power yang small dan medium ya. Makanya kita akan coba pasangkan peredam yang cocok dengan senapannya. Oke, jadi kelima peredam ini kita bisa gunakan di senapan-senapan di low speed, medium speed dan high speed ya. Kita coba yang paling pendek. Di sini peredam yang ada yang 12 cm. Kita coba pasangkan di Blizzard Glen Woodstock. Kita coba pasangkan teman-teman. Seperti ini. Ini peredamnya pendek sekali ya. Jadi dipasangkan dengan senapan yang secara teknis ini sudah punya redam internal. Ini senapan ini sudah surrounded barrel. Jadi secara kenyaringan suara memang lebih sudah teredam dengan surrounded barrelnya. Dipasangkan 12 cm. Kita coba dengarkan suaranya teman-teman. Seperti ini. Wow, suaranya bisa tercover dengan optimal dengan menggunakan peredam 12 cm. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita mempunyai senapan dengan small dan medium, kita tidak usah menggunakan peredam yang panjang-panjang. Jadi kita cari optimalitasnya. Kalau misalkan memang dikira yang 12 cm sudah optimal, itu nggak jadi masalah, teman-teman pakai aja. Dan itu bisa lebih membuat teman-teman tidak repot ketika di dalam hutan. Oke, ini review yang 12 cm. Kemudian kita akan coba yang 15 cm ya. Aku kira yang 15 cm akan lebih senyap lagi. Ruang redam di mana sekat-sekat itu bisa meredam power atau suara lebih optimal seperti itu. Kita akan coba yang 15 cm ya teman-teman. Oke, tampilannya masih oke juga. Wow, mantap. Kita coba dengarkan suaranya. Wow, bertambah panjang peredam, suara pun semakin senyap. Jadi memang bisa dibuktikan bahwa semakin panjang peredam itu semakin baik tingkat teredam pada si senapannya itu. Tapi untuk senapan-senapan non surrounded barrel pun dengan speed seperti itu, teman-teman juga nggak perlu gunakan peredam yang terlalu panjang ya, karena itu semakin repot juga kita ketika menggunakan peredam yang panjang. Kita akan gunakan yang 17 cm teman-teman. Ini malah akan semakin nggak terdengar suaranya ya, semakin panjang. Oke, pakai 17 cm tapi tampilan masih oke, masih bisa diterima. Kita akan coba tembakan pakai peredam yang 17 cm. Wow, suaranya lebih senyap. Jadi kita bisa mendengar suaranya itu tidak nyaring ya, sangat senyap sekali. Wow. Kita akan coba yang OD38 di senapan ini. Oke, kita bisa lihat peredamnya terlalu besar. Kalau kita bisa lihat nggak seimbang dengan bentuk senapannya. Tapi nggak apa-apa, kita hanya mengilustrasikan bahwa ketika peredam besar dipasangkan di unit yang sekecil ini, apakah cocok secara tampilan. Secara tampilan aku kurang suka karena terlalu besar teman-teman. Kalau aku pribadi gak suka, gak tahu teman-teman di rumah. Dan kita akan coba dengarkan suaranya ya. Wow, daya redamnya luar biasa. Jadi hampir tak terdengar kalau misalkan kita berburu dalam hutan. Cuman dari tampilan aku kurang suka karena terlalu besar. Jadi makanya saya bilang sebuah peredam itu bisa diperuntukkan untuk satu senapan yang memang kita khususkan senapan tersebut. Jadi kalau misalkan sebuah senapan yang sekiranya tidak cocok digunakan dengan dimensi yang cukup besar, teman-teman gak usah pasangkan karena itu akan sedikit mengganggu tampilan. Kecuali teman-teman memang gak peduli dengan tampilan tersebut ya. Aku orangnya sangat perfeksionis, kemudian tidak mau sesuatu yang kurang indah dilihat digunakan seperti itu. Makanya aku bikin banyak peredam tuh karena apa? Karena memang aku suka sesuatu yang sifatnya sangat
indah sekali ya gitu. Sebuah bentuk senapan atau apapun produk itu harus punya nilai estetik yang tinggi, aku suka itu. Kita akan pasang yang panjang 25 cm udah 30 ke senapan besar Glen Woodstock. Apakah ini bisa bagus atau tidak ya? Oke, kita pasangkan. Wow, teman-teman bisa lihat senapan yang tadinya pendek sekali sekarang menjelma menjadi sebuah senapan yang panjangnya gak jelas, gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Wow, seperti ini. Aku nggak tahu suaranya seperti apa. Kita akan coba sama-sama dengarkan. Kita dengarkan suaranya dari peredam OD30 panjang 25 untuk Bezat Glen Woodstock. Wow, sama sekali nggak kedengeran teman-teman. Ini peredam yang cukup baik meredam, tapi secara tampilan aku nggak suka. Ini adalah ilustrasi yang pertama. Kita pasangkan di senapan yang memang mempunyai power yang small dan medium. Kemudian ke senapan yang kedua adalah Hoonigan. Hoonigan merupakan senapan terbaru dari Wild Hunter 2022. Salah satu senapan sistem tiup satu-satunya di dunia. Jadi memang senapan ini khusus untuk pecinta senapan-senapan dengan power tinggi ya. Seperti ini. Wow, ini Hoonigan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ulasannya hanya di Wild Hunter. AFC dengan bentuk termungil, dengan tampilan yang estetik tentunya. Didesain untuk khusus teman-teman yang suka big game. Kemudian posisinya pendek, gak repot dibawa ya. Oke, ini mempunyai power yang cukup lumayan besar. Settingan kita di low. Ini yang paling kecil. Kenapa? Karena ini kawasannya juga banyak sekali pengunjung ya. Jadi aku nggak bisa setting di high speednya. Tapi ini bisa di adjust. Di sini ada settingan powernya teman-teman, bisa diatur di sini. Oke. Kemudian peredam ini kalau misalkan kita pasangkan peredam yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ketika kita pasangkan OD30 panjang 12, apakah dia cocok atau tidak? Panjang 12 cm. Nah, lihat teman-teman. Senapannya jadi seperti ini. Wow. Cukup unik juga ya. Aku suka juga sih seperti ini. Aku suka juga. Cukup unik. Aku ada keyakinan ini tidak akan meredam senapan ini dengan optimal karena memang senapan ini mempunyai power yang cukup lumayan besar ya. Tapi mungkin teman-teman bisa ada yang suka yang tingkat redamnya sedikit. Ada juga yang tingkat pengen yang redamnya hanya beberapa persen, misalkan 30%. Ada yang memang pengen senyap ya. Wow. Seperti ini teman-teman. Wow. Ini untuk senapan reaksi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berburu babi hutan dengan jarak-jarak yang sedang dan menembak cepat, ini bisa. Karena ini super ringan sekali. Aku nembak satu tangan juga masih bisa teman-teman. Seperti ini, dar gitu ya. Aduh, saya sebenarnya pengen, karena aku di sebuah villa ya, di resort. Jadi kalau misalkan aku tembakan ini di sini, ini akan mengganggu sekali teman-teman di sini ya. Kita lihat tampilannya saja. Saya gak berani. Satu review dari Bapak Haji Asparman. Beliau dari Bone. Orang pertama yang mempunyai senapan Hoonigan, dan reviewnya beliau WhatsApp. Senapan PCP yang suara dan hentakannya itu seperti senjata api, seperti itu katanya. Kemudian kita pasangkan yang betul-betul didesain untuk senapan ini. Kita gunakan OD38 panjang 17,5. Kita coba lihat bagaimana tampilannya teman-teman. Wow. Karena memang didesain untuk senapan ini, tampilannya cukup gagah, keren, dan proporsional. Jadi memang dimensi frame bagian depan itu kita buat OD38, makanya kita buat peredam yang OD38. Ini bisa meredam suara lebih optimal ya dibandingkan peredam-peredam yang lainnya seperti ini. Kita bisa dengarkan suaranya satu kali saja. Wow, bisa meredam cukup optimal teman-teman. Makanya tadi bilang kalau misalkan kita memasangkan sebuah benda ataupun peredam sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan peruntukannya, ini kita bisa mendapatkan suara yang optimal sekali ya. Wow. Ini teman-teman bisa berburu dengan senyap.
Ini masih power low, belum kita high speed kan. Jadi suaranya betul-betul wow. Masih senyap ya. Wow. Dan hentakannya, karena ini senapan big game, hentakannya luar biasa ke dada. Jadi untuk teman-teman pecinta hunting big game atau teman-teman pemula yang ingin menikmati senapan high speed, teman-teman harus siap dengan hentakan yang seperti ini. Ini bukan untuk ini bukan senapan perempuan ya. Jadi ketika kita shot juga harus ngukangnya juga harus bertenaga karena berat. Karena pairnya kita pair gunakan untuk setelan big game. Dan untuk hentakannya, yang paling penting hentakannya teman-teman harus siap-siap ya. Seperti ini. Jadi betul-betul ada hentakan ke bagian belakang. Nah, dan biasanya hentakan ini akan semakin besar ketika senapannya diisi peluru. Jadi memang kalau misalkan senapan Hoonigan ini diisi peluru, ini akan semakin besar lagi hentakan atau recoilnya ya. Aku nggak akan terlalu banyak membahas lagi tentang peredam. Yang penting aku sudah menyampaikan apa yang pernah aku alami di hutan. Dan welcome to Wild Hunter. Teman-teman bisa memiliki peredam Wild Hunter ini hanya di Wild Hunter. Jadi saya ingatkan bahwa penipuan di Indonesia tentang senapan angin cukup lumayan banyak. Jadi usahakan untuk teman-teman siapapun yang menjual sebuah senapan, usahakan teman-teman berhubungan langsung dengan beliau dan pelajari dulu bagaimana sistem beliau dalam bekerja. Wild Hunter hanya punya satu kontak person untuk WhatsApp dan by phone di 0895 3328 03375. Itu hanya saya sendiri. Dan usahakan kalau ingin berkomunikasi video call dulu, pastikan bahwa itu adalah Cipto Hermanto atau Wild Hunter. Salam selaras, see you next time. Boom!